Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi otoritas moneter dan jasa keuangan. Nah, di mana dalam materi ini akan dibahas beberapa topik terkait struktur, status, tugas, fungsi, dan peran dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menampilkan nama-nama anggota kelompok kami. Berikut merupakan nama-namanya. Baik, untuk selanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai struktur, status, tugas, fungsi serta peran dari otoritas moneter di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, otoritas moneter merupakan suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada suatu negara. Nah, di Indonesia, otoritas moneter tersebut dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, serta minimal 4 orang hingga maksimal 7 orang deputi gubernur. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki 2 status, yaitu yang pertama sebagai lembaga yang independen. Nah, artinya Bank Indonesia memiliki otonomi yang penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia, baik itu sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, itu ditetapkan oleh undang-undang. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Fungsi dari otoritas moneter itu ada 6, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran agar berjalan lancar. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan kas negara. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, memberikan bantuan kepada bank lain agar terlepas dari krisis. Struktur dan status Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Struktur Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Struktur OJK terdiri atas 2, yakni yang pertama Dewan Komisioner dan yang kedua pelaksana kegiatan operasional. Status Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Status OJK tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Dalam sektor perbankan, OJK mempunyai tugas yaitu menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sektor bank. Dalam sektor IKNB, OJK memiliki tugas untuk melaksanakan seluruh kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma, dan prosedur di dalam sektor IKNB. Dalam sektor pasar modal, tugas OJK adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal,
Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisa pengawasan dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Peran OJK. Peran OJK adalah menyangkut tentang pengawasan serta pengaturan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan secara mikroprudensial, seperti memberikan izin pendirian bank, memperkuat ketahanan bagi jasa keuangan, dan membenahi kekurangan yang ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai struktur, status, tugas, fungsi, dan peran dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Adapun susunan struktur organisasi PPATK terdiri atas yang pertama, Kepala PPATK, kedua, Wakil PPATK, ketiga, Sekretaris Utama, keempat, Deputi Bidang Pencegahan, kelima, Deputi Bidang Pemberantasan, keenam, Pusat Teknologi Informasi, ketujuh, Inspektorat, kedelapan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau APU PPT, kesembilan, ada Jabatan Fungsional, dan terakhir, Tenaga Ahli. Selanjutnya, ada tugas PPATK dan fungsi PPATK. Tugas PPATK pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk fungsi PPATK yang pertama ada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Ketiga, ada pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Keempat, analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain. Selanjutnya yaitu peran PPATK. PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya, meskipun hanya sebatas pengumpulan saja yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur, status, tugas, fungsi, dan peran dari lembaga penjamin simpanan atau yang disingkat dengan LPS. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur organisasi lembaga penjamin simpanan atau yang disebut dengan LPS. Nah, di dalam struktur organisasi lembaga penjamin simpanan ini terdapat Dewan Komisioner LPS yang terbagi menjadi 6 jajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, Ketua Dewan Komisioner, lalu ada Kepala Eksekutif Dewan Komisioner, lalu ada anggota Dewan Komisioner, lalu ada anggota Dewan Komisioner ex officio OJK, lalu ada anggota Dewan Komisioner ex officio BI, dan yang terakhir terdapat anggota Dewan Komisioner ex officio Kementerian Keuangan. Nah, 6 jajaran tadi itu akan dibagi lagi menjadi beberapa jajaran. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa melihat pada gambar yang sudah tertera di video ini. Selanjutnya yaitu mengenai status dari LPS. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang LPS ditentukan bahwa LPS itu merupakan badan hukum yang bersifat independen, transparan, dan juga akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan independensi bagi LPS tersebut. Nah, independensi bagi LPS itu mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS itu tidak bisa dicampur tangani oleh pihak manapun, termasuk oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan atau yang disingkat dengan LPS. Lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki fungsi dan peran untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan juga untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dilakukan dengan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut. Selain itu juga, LPS juga berperan dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyihatan terhadap bank gagal.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai tugas Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berdasarkan website resmi dari Lembaga Penjamin Simpanan, disebutkan bahwa tugas LPS itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, kedua, melaksanakan penjaminan simpanan, ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Nah, itulah tadi video pembahasan dari kelompok kami. Atas perhatian dan antusiasme dari teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih.